Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, semoga kita selalu mendapatkan berkahan dan kesehatan walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, ila yaumil qiyamah. Kali ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Juliansyah dan teman saya Muhammad Miftahur Ridho akan menjelaskan tentang teori dari Fazlur Rahman. Teorinya adalah membuka pintu ijtihad. Sebelum itu, di sini ada beberapa hal, yaitu tentang biografi Fazlur Rahman. Fazlur Rahman dilahirkan pada tanggal 29 September 1919 di distrik Hazara, India. Beliau berasal dari keluarga yang taat dalam menjalankan perintah agamanya. Kehidupan keagamaannya dapat dilihat dari lingkungan sosialnya yang menganut mazhab Hanafi. Mazhab ini merupakan mazhab Sunni yang lebih banyak menggunakan rasio dibandingkan dengan mazhab Sunni yang lain, sehingga hal ini mempengaruhi pemikiran Fazlur Rahman dalam keilmuannya. Fazlur Rahman adalah seorang pemikir Islam, dan beliau dapat dikategorikan sebagai salah satu pemikir neomodernis yang paling serius dan produktif. Orang tua Fazlur Rahman yaitu bernama Maulana Shihab Al-Din dan ibunya bernama Zaibar Hadir. Pendidikan beliau yaitu Universitas Oxford, University of the Punjab. Setelah menentukan sekolah menengah, Fazlur Rahman mengambil studi bidang sastra Arab di Departemen Ketimuran pada Universitas Punjab pada tahun 1942. Ia berhasil menyelesaikan studinya di universitas tersebut dan meraih gelar MA dalam sastra Arab. Merasa tidak puas dengan pendidikan di tanah airnya, pada tahun 1946, Fazlur Rahman melanjutkan studi doktornya ke Oxford University dan berhasil meraih gelar doktor filsafat pada tahun 1951. Pada masa ini, seorang kaman giat mempelajari bahasa-bahasa barat, sehingga ia menguasai banyak bahasa. Paling tidak ia menguasai bahasa Latin, Yunani, Inggris, Prancis, Jerman, Turki, Persia, Arab, dan Urdu. Ia mengajar beberapa saat di Durham University, Inggris, kemudian menjabat sebagai Associate Professor of Philosophy di Islamic Studies, McGill University, Kanada. Karya dan karir Fazlur Rahman dalam kajian keilmuan sangat baik dan sistematis. Hal ini dapat dilihat dari karya pertamanya, yaitu Avicenna's Psychology pada tahun 1949 dan baru diterbitkan 3 tahun kemudian. Membuka pintu ijtihad. Memang tidak ada yang menyatakan pintu ijtihad ditutup secara formal, namun secara perlahan atau tidak sadar, pintu ijtihad mulai tertutup oleh ulah dari masyarakat di zaman pertengahan yang cenderung taklid terhadap tokoh yang melakukan ijtihad seperti Al-Ghazali. Tidak salah memang jika mereka orang awam taklid terhadap ketetapan hukum yang mereka belum mampu untuk memikirnya. Namun yang salah adalah
ketika mereka tak mampu berpikir dan cenderung menyerahkan semuanya kepada sang tokoh yang ditaklukkan. Tokoh itu adalah manusia dan ia memikirkan hukum yang terjadi serta problematika pada masanya, sedangkan manusia yang lebih muda akan menghadapi masa yang berbeda. Perkembangan akan terus berjalan sehingga pemikiran kembali terhadap pemikiran klasik. Pendahuluan perlu dan harus diperbaharui ketika tidak sesuai lagi dengan perkembangan zamannya, sehingga Islam akan terus maju dan tidak stagnan. Sebelum itu, apa sih ijtihad itu? Jadi ijtihad merupakan salah satu kegiatan berpikir untuk menghasilkan suatu simpulan permasalahan Islam yang tidak ditemukan dalam nas. Produk tersebut dinamakan hukum Islam, yaitu fikih. Usaha pemikiran keras ini terjadi seiring dengan adanya perubahan sosial yang semakin garang menyapa kehidupan. Sementara pewahyuan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW tiada. Namun demikian, tidak semua orang dapat melakukan perenungan hukum ini, karena persyaratannya ini sangat ketat dan sulit untuk dipenuhi. Tertutupnya pintu ijtihad tersebut adalah perlu ada atau memang diinginkan atau mungkin mengenai penutupan pintu ijtihad itu sendiri. Walaupun kita dapat menemukan penilaian-penilaian dari para penulis di kemudian hari bahwa pintu ijtihad tertutup, penilaian-penilaian tersebut dikenakan pula pada keadaan-keadaan di masa lampau dan sejauh yang dapat kita saksikan. Tidak setuju pada pernyataan tertentu mengenai penutupan pintu ijtihad. Temuan historis Rahman mengenai evolusi perkembangan 4 prinsip dasar, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijtihad, dan Ijma' dalam bukunya Islamic Methodology in History 1965 yang dilatari oleh pergumulannya dalam upaya-upaya pembaruan hukum Islam di Pakistan. Pada gilirannya telah mengantarkan pada agenda yang lebih penting lagi, perumusan kembali penafsiran Al-Quran yang merupakan jantung ijtihadnya. Dalam kajian historisnya ini, Rahman menemukan adanya hubungan organis antara sunnah ideal Nabi Muhammad SAW dan aktivitas ijtihad ijma'. Bagi Fazlur Rahman, sunnah kaum muslim awal merupakan hasil ijtihad personal melalui instrumen qiyas terhadap sunnah ideal Nabi Muhammad SAW yang kemudian menjelma menjadi ijma' atau sunnah yang hidup. Jadi di sini secara tegas Rahman menarik garis yang membedakan antara sunnah ideal Nabi di satu sisi dengan sunnah hidup kaum muslim awal atau ijma' sahabat di sisi lain. Dengan demikian, ijma' pada asalnya tidaklah statis, melainkan berkembang secara demokratis, kreatif, dan berorientasi ke depan. Namun demikian, karena keberhasilan gerakan penulisan hadis secara besar-besaran yang dikampanyekan Al-Syafil untuk menggantikan proses sunnah ijtihad ijma' tersebut, proses ijtihad ijma' terjungkir balikan menjadi ijma' ijtihad. Akibatnya, ijma' yang tadinya berorientasi ke depan menjadi statis dan mundur ke belakang, mengunci rapat kesepakatan muslim masa lampau. Puncak dari proses reifikasi ini adalah tertutupnya pintu ijtihad sekitar abad keempat Hijriyah atau 10 Masehi. Berpijak pada temuan historis ini, Fazlur Rahman secara belak-belakan menolak doktrin tertutupnya pintu ijtihad ataupun pemilahannya ke dalam ijtihad mutlak, ijtihad fil masail, dan ijtihad fil mazhab. Kemudian Fazlur Rahman membagi fase-fase gerakan pemikiran Islam menjadi 4 gerakan. Itu diantaranya gerakan revivalis pramodernis. Gerakan ini
muncul pada abad ke-18 dan ke-19. Sebagai contoh, gerakan ini adalah Wahabisyah Wali Allah, Sanusiyah Padri di Sumatera Barat. Ciri utama gerakan ini ialah ingin mengembalikan Islam kepada Islam yang orisinal dan mengenyahkan tahayul yang ditanamkan oleh bentuk-bentuk sufisme. Yang kedua, gerakan modernis klasik. Gerakan ini muncul pada abad ke-19 dan 20. Di bawah pengaruh ide-ide dari barat, tokoh gerakan ini antara lain Sir Ahmad Khan Al-Afghani dan Muhammad Abduh, yang kesemuanya konsen terhadap upaya ijtihad dalam memodernisir asi Islam dan membahas mengenai hubungan antara akal dan wahyu, pembaruan sosial dan pendidikan serta politik. Kemudian yang ketiga, gerakan modernis. Gerakan ini mendasari pemikirannya pada basis pemikiran modernis klasik. Gerakan ini beranggapan bahwa Islam mencakup segala hal dan semua aspek kehidupan manusia, baik individu maupun kolektif. Tokoh dari gerakan ini antara lain adalah Abul A'la Maulana Maududi, Imam Khoraini, dan Muhammad Nasir. Gerakan neomodernisme. Neomodernisme mendasari pemikirannya terhadap pengembangan suatu metodologi sistematis yang mampu melakukan rekonstruksi Islam secara total dan tuntas serta setia kepada akar-akar spiritualnya, dan dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan Islam modern tanpa mengalah secara membabi buta kepada barat atau menafikannya. Gerakan ini mampu bersikap kritis terhadap warisan-warisan sejarah keagamaannya, metodologis sistematis yang mampu melakukan penafsiran kembali Islam secara menyeluruh dan selaras dengan kebutuhan kontemporer. Al-Quran menurut Rahman baru dikaji dalam serpihan-serpihan tidak secara utuh, sedangkan metode yang ditawarkan adalah dengan modernisme yang mampu mengkaji dan menggali nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran secara holistik atau menyeluruh, sehingga dan kandungan isi Al-Quran yang tersirat maupun yang tersurat dapat ditangkap sepanjang zaman. Neomodernisme semuanya selain menyertakan kemodernan pemahaman Islam juga ditambah kemampuan menggunakan metodologi sistematik tentang Al-Quran. Inilah yang hendak ditawarkan dalam kerangka alternatif mendorong pemikiran postmodernisme. Kemudian terakhir ada model penafsiran Fadlur Rahman. Yang pertama, situasi historis, respon Al-Quran, generalisasi hal-hal khusus, menentukan tujuan moral sosial Al-Quran, situasi masa kini, nilai-nilai Al-Quran, dan masyarakat Islam. Mungkin itu saja dari pemaparan kelompok kami, kelompok 8 mata kuliah PPMDI. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.